Mengenai isu mulai retaknya hubungan Prabowo dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah isu tersebut. Menurut Gibran, hubungan antara Presiden petahana dan Presiden terpilih pemilu 2024 masih baik-baik saja. Isu renggangnya hubungan Prabowo dengan Jokowi muncul saat momen Presiden Jokowi tidak menyalami Prabowo di Istana Negara dalam acara Zakat Basnas 13 Maret lalu. Ditambah lagi karena Gibran tak hadir ketika Prabowo menyampaikan pidato pasca penetapan hasil pemilu. Ada isu renggangnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siapa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Apa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Kita makin dekat kok. Tolong jangan memberitakan yang jelek-jelek gitu ya. Pasca Pilpres, rumor hubungan Jokowi dan Prabowo mulai renggang kian santer. Benarkah ketidakhadiran Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam pidato kemenangan hasil KPU di Kartanegara menjadi sinyal kedua tokoh tak lagi harmonis? Lalu bagaimana pula rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati akan memengaruhi hubungan dengan Jokowi? Kita bahas sore ini bersama Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Selamat sore Bang Ray, Mas Kodari. Sore, ya. Sore. Saya mau ke Bang Ray dulu. Bang Ray, jadi kemarin ini Wakil Presiden terpilih Gibran tidak hadir dalam momen penting ya sebenarnya ya. Pidato kemenangan Pak Prabowo usai KPU menetapkan hasil pemilu 2024. Ini dibacanya sebenarnya biasa-biasa aja atau ada yang luar biasa dengan absennya Wakil Presiden terpilih Gibran? Lazimnya sih ini tidak biasa ya. Lazimnya itu mereka berdua hadir dalam momen yang sangat spesial, yaitu momen untuk menyatakan dan merayakan hasil pengumuman KPU. Waktu mereka dahulu sebelum ada pernyataan masih dari quick count loh ya, dan exit poll, mereka sudah menyatakan semacam pengumuman tentang kemenangan yang dilakukan secara bersama-sama. Tapi begitu ada pengumuman resmi yang disampaikan oleh KPU, malah pengumumannya dilakukan secara terpisah gitu ya. Satu di Jakarta, satunya di Solo. Tentu dengan alasan karena masih sibuk kerja gitu ya. Lebih mementingkan pekerjaan yang akan ditangani di Solo dibandingkan dengan kegiatan seremonial semacam itu gitu ya. Nah itu tuh argumen yang kita dengar gitu. Tapi seperti yang disebutkan tadi di awal bahwa jadi kalau gitu sinyalnya yang ditangkap apa kalau gitu Bang Ray? Dengan absennya Mas Gibran? Ya kan beginilah, ini kan sesuatu yang lazim lah dalam dunia politik. Kalau kita dipertemukan oleh kekuasaan, kita juga akan dipisahkan oleh kekuasaan itu gitu. Artinya? Artinya Pak Prabowo, Gibran, Pak Jokowi itu kan dipertemukan oleh kepentingan untuk berkuasa. Gitu kan? Nah setelah kekuasaan itu didapatkan, problem keduanya adalah siapa yang lebih menguasai gitu loh. Nah problem siapa yang lebih menguasai inilah menurut saya yang potensial membuat mereka renggang. Apakah yang akan lebih menguasai nanti memang presiden terpilihnya, atau yang menguasai ini adalah presiden yang merasa bahwa dirinya paling berjasa bagi kemenangan pasangan calon ini gitu. Ini lumrah saja dalam dunia politik kita. Tinggal kemampuan mereka memang untuk istilahnya itu ya, memastikan bahwa konflik-konflik seperti ini dapat tertangani dengan baik gitu ya. Sehingga dengan begitu tidak ya. Yang kalau paling gitu pasti bisa kita lakukan itu nggak akan ada yang di luar, tetap di dalam. Cuma mungkin tidak harmonis, tidak ya macam-macam lah, saling mengintip dan seterusnya. Oke, dilihatnya dari Bang Ray ini sudah mulai tidak harmonis, siapa ingin menguasai siapa ini mulai terlihat kalau gitu. Dari itu juga kacamata emang yang dilihat dari Mas Kodari sendiri dengan absennya Mas Gibran di dalam pidato kemenangan seperti layaknya pasangan kompak harusnya datang bersama berdua. Oh ya enggak. Kalau melihat Mas Gibran itu dan Pak Jokowi jangan pakai kacamata biasa. Kalau pakai kacamata biasa pasti kecelek. Sebagaimana berulang kali orang melihat Mas Gibran dengan kacamata biasa, bahwa dia masih muda, bahwa dia belum berpengalaman, bahwa dia akan berhadapan dengan profesor dalam acara perdebatan. Ternyata kan dia tampilnya luar biasa, bahkan lebih baik penampilannya daripada orang-orang yang dianggap kemampuannya di atas dia gitu. Saya melihat Mas Gibran ini menjadi tidak hadir itu kan udah jelas karena dia masih menjalankan tugas-tugas sebagai wali kota.
Tapi Lain masalahnya halnya waktu kalau itu Mas hadir Gibran, pada saat hasil unggul di quick count, tapi ini beda. Ini hasil KPU yang resmi, tapi tidak hadir di pidato kemenangan bersama Pak Prabowo, Mas Godari. iya kan sebetulnya dia sebagai wali kota juga punya kegiatan. Barangkali waktu quick count, gini loh, waktu quick count itu kan memang hari libur karena hari pencoblosan. Sementara kemarin kan masih hari kerja, karena itu sudah ada agenda-agenda yang memang harus dijalankan atau dijalani. Jadi dari situ saja udah gampang menjawabnya bahwa tanggal 14 Februari itu tuh hari libur, kemarin bukan hari libur. Jadi kalau bukan hari libur tentunya tidak terikat dengan jadwal-jadwal dinas atau jadwal-jadwal tugas gitu. Yang jelas sebetulnya kacamata mau dibilang pecah itu ya apa argumentasinya pada hari ini? Nggak ada argumentasinya sama sekali karena apa? Karena Pak Jokowi Bukan masih mengindikasikan tadi presiden. kerenggangan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Iya ya, semuanya ini kan tesisnya ini ada dua sekarang ini. Jokowi dengan Prabowo ini kan duet atau duel. Tentu ada yang melihatnya sebagai duet, ada juga yang melihatnya sebagai duel. Bang Ray melihatnya sebagai duel karena itu mengemukakan alasan-alasan yang mengindikasikan bahwa itu duel. Sementara saya melihatnya sebagai duet gitu. Yang jelas pada hari ini Pak Jokowi masih presiden, Pak Prabowo masih menteri pertahanannya. Kemudian nanti ke depan Pak Prabowo akan jadi presiden dan Pak Jokowi masih diharapkan atau dilihat punya kemampuan untuk membantu dan mendukung Pak Jokowi. Apalagi Mas Gibran adalah wakilnya bagi Pak Prabowo gitu. Kalaupun misalnya ada perbedaan-perbedaan, ya kita lihatlah mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun, kemudian nggak bisa baru dilantik atau bahkan belum dilantik sudah dibilang mereka ini tidak duet gitu. Iya, tidak harmonis. Kalau saya lihat sih ini upaya untuk memecah belah Prabowo dan Jokowi kok. Ini jelas divide et impera. Karena gini dilihatnya Bang orang ini untuk bisa akrab gitu. Ya, karena gini dilihatnya Bang Ray juga melihatnya seperti apa nih pada saat beberapa waktu lalu Pak Presiden ada acara di istana, Pak Menhan, Pak Prabowo juga ada di sana, semua menteri disalami, tapi Pak Prabowo-nya tidak disalami sama Presiden yang sebenarnya juga mendukung kan Prabowo Gibran ini dalam kontestasi. Gini Audrey, Ke Bang Ray dulu. coba tunjuk, enggak gini, saya mau meluruskan gini ya. Kita jangan melihat gestur, tunjukkan masalah-masalah yang nyata, masalah-masalah yang konkret. Sekarang konflik apa sih yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Konflik yang nyata sekarang ini apa? Apa yang kita lihat ada apa enggak? Kalau enggak ada jangan diada-adakan. Mohon maaf ya, jangan maksa-maksa juga. Kalau memang enggak ada peristiwanya jangan dipaksa-paksakan. Oke, kalau gitu saya mau tanya pandangannya Bang Ray. Yang mana ini tadi ya? Pandangan tadi sikap semua menteri disalami tapi kemudian Pak Jokowi tidak menyalami Pak Prabowo, apakah itu sebuah kebetulan? Ya kalau konflik dalam pengertian satu ke kanan satu ke kiri yang memang tidak ada. Ini kan yang kita lihat ini masih gejala-gejala kan. Belum mengarah kepada apa yang disebut dengan konflik yang kita sebutkan itu tadi. Gejala-gejalanya itu yaitu gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya saya sudah menyebutkan kalau Bung Kodari kan mengatakan jangan dari kacamata biasa. Kalau dalam kacamata biasa itu lumrah terjadi karena kalau dua orang dipertemukan oleh kekuasaan, maka kekuasaan itu pula yang akan memisahkan mereka gitu. Nah dulu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dipertemukan oleh kepentingan kekuasaan. Pak Prabowo jadi calon presiden, ya wakil presidennya adalah anaknya Pak Jokowi, dalam hal ini adalah Gibran gitu. Nah tentu setelah kekuasaan itu di tangan mereka bagaimana? Ya mereka akan berkepentingan untuk mengakumulasi kekuasaan sebanyak-banyaknya. Pak Prabowo ingin banyak, Golkar ingin banyak, ya kemudian Pak Jokowi juga ingin banyak. Apakah termasuk dengan peluang Pak Jokowi masuk sebagai ketua umum Partai Golkar itu juga salah satu hal pemicu? Ya itu bagian-bagian dari ingin mengambil pengaruh yang lebih besar kan. Itu biasa saja terjadi. Kalau kemarin misalnya Pak Prabowo, Pak Jokowi belum apa-apa sudah menerima tamu seperti Pak Surya Paloh, kan Pak Prabowo nggak melakukannya gitu. Nah pertanyaannya kenapa justru Pak Jokowi yang mengundang Pak Prabowo, Pak Surya Paloh untuk datang ke istana lalu menyebutkan di hadapan publik kalau ada komunikasi yang diinginkan berhubungan dengan Pak Prabowo melalui pintu beliau gitu. Kan itu sebetulnya sinyal-sinyal yang ingin mengatakan bahwa saya cukup punya pengaruh ke dalam koalisinya Pak Prabowo ini gitu. Nah hari ini kita tahu Pak Prabowo ketemu dengan Pak Surya Paloh kan. Pak Prabowo menyebut Surya Paloh itu setelah ditetapkan sebagai presiden
oleh KPU gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya persaingan pengaruh itu lagi-lagi kembali terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apakah ini sesuatu yang menakutkan? Ya tentu tidak. Karena kalau pengertian menakutkan seperti A dan B, positif dan negatif, itu nggak akan terjadi. Tapi kalau konteksnya adalah sinyal, tanda-tanda bahwa ada kerenggangan, itu lumrah terjadi di dalam dunia politik. Kalau Jadi mereka adanya dipertemukan, gini loh maksud saya, jangankan orang dipertemukan dengan kepentingan politik, orang dipertemukan oleh dengan ideologi yang sama bisa pecah kok. Jokowi pecah dengan dengan PDI Perjuangan, padahal ideologinya sama, yaitu ideologi Oke. marhainisme. Gitu kalau sama Pak kira-kira. Prabowo pecahnya kenapa kira-kira? Ya itu tadi soal siapa yang paling berpengaruh di dalam kekuasaan ini kan naluri kekuasaannya kan sama. Ingin menguasai sebanyak-banyaknya, kalau dapat 5 kenapa 4, Oke, kalau tuh Mas dapat Kodari. 4 kenapa 3, Ya. dan sebagainya gitu. Nah kalau gitu dilihatnya apakah dengan kabar bahwa Pak Jokowi juga sodorkan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar itu juga menjadi langkah tersendiri bagi Pak Jokowi untuk menguatkan posisi tadi ya, kalau kata Bang Rey bilang siapa ingin menguasai siapa? Ya, tergantung kepada apa yang mau dicapai ya. Kalau kita bicara Indonesia Maju misalnya ya, mengawal agenda Indonesia Maju, maka saya melihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sebagai satu kesatuan, sebagai satu tim, bahkan duit tunggal. Pak Prabowo walaupun beliau presiden, walaupun beliau ketua umum Gerindra, tentu tidak bisa mengawal agenda Indonesia Maju itu sendirian. Bahkan mengawal pemerintahan pun perlu dukungan dari 70%, 80% kursi di parlemen. Itulah kerangka sebetulnya pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh, dengan nanti menyusul ketua-ketua partai yang lain. Dan sebetulnya sekali lagi kalau tujuannya sama, lalu kemudian selama ini sudah saling membantu, apalagi ada kecocokan pribadi, tentunya yang terjadi adalah kerjasama. Oke. Misalnya kalau bicara dukungan politik ya, bukan Berarti mustahil duet ya, bukan Pak duel ya. Prabowo duet dong. Bahkan ini sebetulnya kan duit tunggal. Kalau saya punya tesis bahwa sebetulnya ini duit tunggal yang betul-betul akan duit tunggal, bukan hanya dalam katakanlah pemenangan atau seperti dulu zaman revolusi untuk proklamasi kemerdekaan, tetapi juga Baik. dalam pemerintahan. Oke. Pak bukan mustahil Pak Prabowo memberikan ruang bagi Pak Jokowi untuk membantu dia dalam Oke. konsolidasi politik dari kalangan elit politik dari Oke. partai politik. Kalau Begitu, gitu, Audrey. terakhir Bang Rey singkat aja. Kalau gitu kan ini ada rencana nih, ada wacana Pak Prabowo akan bertemu Bu Mega. Kalau misalnya rencana itu terjadi, apakah ini juga merupakan sinyal tersendiri? Iya, di bacaan kita begitu. Karena kalau misalnya berkali-kali lah ya cara politik tadi misalnya seperti Bung Kodari mengundang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo, bagi saya yang paling dekat dengan Pak Prabowo itu adalah PDI Perjuangan. Dan paling dekat juga dengan Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan. Kan kalau PKB, Nasdem, Tapi dan tidak membuat PKS, panas kalau misalnya bertemu dengan PDI Perjuangan. ya maksud saya, oh iya tentu membuat panas karena itu kan bagian dari yang kita sebutkan itu tadi, bagaimana pengaruh ini lebih dominan. Nah, Pak Prabowo kalau mengundang ketemu dengan Ibu Megawati, ya dengan sendirinya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa lagi di lingkungan mereka gitu loh. Yang nentuin saya mau ketemu dengan siapa itu ya saya gitu loh kira-kira, bukan Pak Jokowi gitu loh kira-kira itu. Itu yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo. Dengan begitu, Pak Prabowo mau mengatakan kepada publik, yang menguasai ini koalisi bukan namanya Jokowi, tapi namanya Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Bang Rey Rangkuti, terima kasih. Mas M. Kodari, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Baik. Sama-sama.